Iki bakal goreng wamit pol koyo ngantri bakso. Wow. Pantes pemiliknya mesti ngomong goreng. Motor bu itu pasti untungnya gede nggak sih? Iya, benar pasti. kan? Iya, lek rame ngene, bengkel iku kasih jadi itu nggak jari, kudu dicatat temenan ben jelas. Oh, Bener. Bener, iku tugasnya awak dhewe saiki. Ayo awak dhewe saiki Mas, akuntansi CV. Ben ero bengkel horek iku untungnya gede apa gak? Gas, ayo gas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan akuntansi perusahaan jasa CV Bengkel Motor Horek Jaya. Yang pertama ada transaksi. Transaksi ini pada periode 31 Maret 2025. Yang pertama pada tanggal 1 Maret 2025. Transaksi pemilik menyetor modal secara tunai, nominalnya 30 juta rupiah. Yang kedua ada 2 Maret 2025. Transaksi membeli peralatan bengkel secara tunai dan nominalnya ada 10 juta rupiah. Dan yang ketiga ada 3 Maret 2025. Transaksi membayar sewa bengkel 1 bulan secara tunai dan nominalnya ada 2 juta rupiah. Dan yang keempat ada 4 Maret 2025. Transaksi membeli perlengkapan bengkel secara tunai dan nominalnya 1.500.000 rupiah. Dan yang kelima ada 6 Maret 2025. Transaksi menerima pendapatan servis motor secara tunai. Nominalnya ada 3 juta rupiah. Dan yang keenam ada 8 Maret 2025. Transaksi menerima pendapatan servis secara tunai dan nominalnya ada 2.500.000 rupiah. Dan yang ketujuh ada 10 Maret 2025. Transaksi membayar gaji karyawan secara tunai dan nominalnya ada 2 juta rupiah. Dan yang kedelapan ada 12 Maret 2025. Transaksi membayar listrik dan air secara tunai, nominalnya 750.000 rupiah. Dan yang kesembilan ada 15 Maret 2025. Transaksi menerima pembayaran piutang servis secara tunai, nominalnya 2.500.000 rupiah. Dan yang terakhir ada 20 Maret 2025. Transaksi pemilik mengambil uang pribadi secara tunai, nominalnya ada 1 juta rupiah. Dan yang selanjutnya ada bukti transaksi. Di sini yang pertama ada tanggal 1 Maret 2025. Transaksinya setoran modal tunai. Dan bukti transaksinya ada faktur atau nota kontan, di sini ada bukti gambarnya. Dan yang kedua ada 2 Maret 2025. Transaksi pembelian peralatan tunai. Bukti transaksi ada faktur atau nota kontan, di sini juga ada bukti gambarnya ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umumnya. Yang pertama pada tanggal 1 Maret 2025, nomor bukti 001 kas Refnya 101, debitnya sebesar 30 juta, kemudian tidak ada kredit, kemudian modalnya debitnya tidak ada dan ada kredit yaitu sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2025 nomor buktinya 002, peralatan debitnya sebesar 10 juta, kemudian kasnya sebesar kredit 10 juta. Yang ketiga ada pada tanggal 3 Maret 2025 bukti nomornya 003, beban sewanya debit sebesar 2 juta, kasnya kredit sebesar 2 juta. Kemudian 4 Maret 2025, nomor buktinya 004, perlengkapan debit sebesar 1.500.000, kas sebesar kredit 1.500.000. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2025, bukti nomornya 005, kasnya sebesar debit 3 juta, pendapatan jasa kredit sebesar 3 juta. Kemudian tanggal 8 Maret 2025, bukti nomor 006, piutang usaha sebesar debit 2.500.000, pendapatan jasa kredit sebesar 2.500.000. 10 Maret 2025, bukti nomor 007, beban gajinya sebesar debit 2 juta, kas sebesar kredit 2 juta. Kemudian 12 Maret 2025, bukti nomornya 008, beban listrik dan airnya debit sebesar 750.000, kemudian kasnya kredit sebesar 750.000 rupiah. Pada tanggal 15 Maret 2025, bukti nomornya 009, kasnya debit 2.500.000, piutangnya kredit sebesar 2.500.000. Kemudian pada tanggal yang terakhir, pada tanggal 20 Maret 2025, bukti nomornya 0010, privenya sebesar debit 1 juta dan kasnya sebesar kredit 1 juta. Selanjutnya yaitu buku besar. Yang pertama yaitu kas. Pada tanggal 1 Maret debitnya sekitar 30 juta. Lalu pada saldonya itu ada 30 juta rupiah. Lalu yang nomor 2 yaitu Maret. Maret ini di kreditnya ada 10 juta rupiah, lalu di saldonya yaitu 20 juta rupiah. Lalu yang ketiga yaitu 3 Maret. Kreditnya di sini 2 juta rupiah, lalu saldonya yaitu 18 juta rupiah. Lalu pada 4 Maret itu kreditnya ada 1.500.000, lalu saldonya 16.500.000. Lalu pada tanggal 6 Maret debitnya ada 3 juta, lalu saldonya ada 9.500.000.
Lalu pada 8 Maret ini tidak ada semua ya. Lalu lanjut di 10 Maret. 10 Maret kreditnya itu ada 2 juta, lalu saldonya yaitu 17.500.000. Lalu pada tanggal 12 Maret di sini kreditnya sekitar 750.000 dan saldonya ada 16.750.000. Lalu pada 15 Maret itu debitnya sekitar 2.500.000 dan saldonya yaitu 19.250.000. Dan yang terakhir yaitu 20 Maret. 20 Maret sekitar kreditnya 1 juta, lalu saldonya yaitu 18.250.000. Lalu untuk selanjutnya yaitu piutang usaha. Sini piutang usahanya yaitu piutang usahanya nomor 1 yaitu pada 8 Maret. 8 Maret di sini debitnya yaitu 2.500.000 dan saldonya 2.500.000. Dan pada 15 Maret itu kreditnya sekitar 2.500.000. Lalu yang ketiga yaitu peralatan. Yang pertama yaitu tanggalnya 2 Maret, debitnya sekitar 10 juta dan saldonya 10 juta. Lalu kita lanjut. Yang keempat yaitu perlengkapan. Yang pertama pada tanggal 4 Maret, debitnya yaitu 1.500.000 dan saldonya 1.500.000. Lalu yang kelima yaitu beban sewa. Sini tanggalnya 3 Maret yaitu 2 juta pada debit, lalu pada saldonya 2 juta juga. Lalu kita lanjut lagi. Yang keenam yaitu beban gaji. Yang pertama pada tanggal 10 Maret yaitu debitnya 2 juta, lalu saldonya juga 2 juta. Lalu selanjutnya yaitu beban listrik dan air. Pada tanggal 12 Maret debitnya sekitar 750.000 dan saldonya yaitu 750.000. Lanjut. Lalu pada price di sini tanggal 20 Maret itu debitnya sekitar 1 juta dan saldonya juga 1 juta. Lalu di bagian modal sini pada tanggal 1 Maret kreditnya itu sekitar 30 juta dan saldonya juga ada 30 juta. Nah, yang terakhir yaitu pendapatan jasa. Pada tanggal 6 Maret, kreditnya sekitar 3 juta, lalu saldonya juga 3 juta. Lalu pada tanggal 8 Maret, kreditnya 2.500.000 dan saldonya 5.500.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Jadi nomor perkiraan 101 pada akun kas, saldo debit yaitu 18.250.000. Nomor perkiraan 102 pada akun piutang usaha, saldo debitnya 0. Pada nomor perkiraan 103 akun peralatan, saldo debitnya adalah 10 juta. Lalu nomor perkiraan pada 104 akun perlengkapan, saldo debitnya adalah 1.500.000. Lalu nomor perkiraan 105 pada akun beban sewa, saldo debitnya adalah 2 juta. Nomor perkiraan 6 akun beban gaji, saldo debitnya adalah 2 juta juga. Nomor perkiraan 107 akun bebas beban listrik dan air, saldo debitnya adalah 750.000. Nomor perkiraan 108 akun pre, saldo debitnya adalah 1 juta. Nomor perkiraan 109 pada akun modal pemilik, saldo kreditnya adalah 30 juta. Nomor perkiraan 110 akun dari pendapatan jasa, saldo kreditnya adalah 5.500.000. Jadi total saldo debit yaitu 35.500.000 dan saldo dari kredit total yaitu 35.500.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret yaitu ada beban perlengkapan menyesuaikan yang terpakai selama bulan Maret yaitu debitnya 600.000 dan kredit 600.000. Lalu yang kedua pada tanggal 31 Maret beban penyusutan peralatan akumulasi penyusutan dan mencetak penyusutan peralatan bulan Maret dengan debit 166.667 dengan kredit 166.667. Lalu yang ketiga yang 31 Maret beban gaji akru yaitu utang gaji mencatat gaji yang masih itu mencatat gaji yang masih harus dibayar per 31 Maret dengan debit 500.000 dan kredit 500. Lalu pada 31 Maret beban listrik dan air, utang listrik, memastikan jumlah jika data yang listrik atau air yang belum dibayarkan atau belum ada bukti contoh kosong karena sudah dibayar pada 12 Maret yaitu dengan debit 0. Saya akan menjelaskan kertas kerja. Yang pertama, pada neraca debit kas sejumlah 15.750.000. Piutang usaha sejumlah 2.500.000. Peralatan sejumlah 10 juta. Udah akumulasi penyusutan nggak ada ya. Selanjutnya ada perlengkapan sejumlah 1.500.000. Beban sewa sejumlah 2 juta. Beban gaji sejumlah 2 juta. Beban listrik dan air sejumlah 750.000. Untuk perlengkapan dan beban penyusutan nggak ada. Selanjutnya ada price sejumlah 1 juta. Jadi total neraca debit sejumlah 35.500.000. Lalu ada neraca kreditnya ada pada pendapatan jasa sejumlah 5.500.000. Modal pemilih sejumlah 30 juta. Total neraca kredit sejumlah 30.500.000. Selanjutnya pada tabel penyesuaian. Tabel penyesuaian debit ada pada beban gaji sejumlah 500.000. Untuk beban listrik nggak ada ya. Selanjutnya ada perlengkapan sejumlah 600.000. Beban penyusutan sejumlah 166.667. Penyesuaian kredit sejumlah
Penyesuaian kredit ada pada akumulasi peralatan sejumlah 166.667 dan perlengkapan sejumlah 600. Total penyesuaian debit adalah 1.966.667. Total penyesuaian kredit sejumlah 1.266.667. Selanjutnya ada pada tabel disesuaikan. Yang pertama, tabel disesuaikan pada debit. Yang pertama ada kas sejumlah 15.750.000, piutang usaha sejumlah 2.500.000, peralatan sejumlah 10 juta. Akumulasi nggak ada ya. Terusnya ada tabel disesuaikan. Yang pertama ada debit kas sejumlah 15.750.000, piutang usaha sejumlah 2.500.000, peralatan sejumlah 10 juta. Selanjutnya ada perlengkapan sejumlah 900.000, beban sewa sejumlah 2 juta, beban gaji sejumlah 2.500.000, beban listrik 750.000, beban perlengkapan 600.000, beban penyusutan 166.667, dan price sejumlah 1 juta. Jadi total pada total debit di tabel disesuaikan ini sejumlah 36.166.667. Selanjutnya ada kredit. Kredit ada pada akumulasi penyusutan sejumlah 166.667. Selanjutnya ada di pendapatan jasa sejumlah 5.500.000, modal pemilih sejumlah 30 juta, dan utang gaji sejumlah 500.000. Jadi total kredit pada tabel disesuaikan sejumlah 36.166.667. Selanjutnya ada tabel laporan laba rugi. Ini ada laporan laba rugi pada debit ada pada beban sewa sejumlah 2 juta, beban gaji sejumlah 2.500.000, beban listrik dan air sejumlah 750.000, beban perlengkapan sejumlah 600.000, beban penyusutan sejumlah 166.667. Total laporan laba rugi pada total debit laporan laba rugi sejumlah 6.106 laba rugi. Laporan laba rugi pada debit ada di beban sewa sejumlah 2 juta, beban gaji sejumlah 2.500.000, beban listrik dan air sejumlah 750.000, beban perlengkapan 600.000, dan beban penyusutan 166.667. Jadi total debit pada laporan laba rugi sejumlah 6.016.667. Selanjutnya ada kredit laporan laba rugi hanya ada di pendapatan jasa sejumlah 5.500.000. Totalnya sama 5.500.000. Selanjutnya yang terakhir ada neraca debit pada kas sejumlah 15 juta. Selanjutnya ada tabel neraca debit. Yang pertama ada kas sejumlah 15.750.000, piutang usaha sejumlah 2.500.000, peralatan sejumlah 10 juta, akumulasi tidak ada, perlengkapan 900.000, dan beban penyusutan ini price ya, maaf, price-nya sejumlah 1 juta. Jadi total neraca debit sejumlah 30.150.000. Yang terakhir neraca kredit ada pada di akumulasi penyusutan sejumlah 166.667. Lalu modal pemiliknya 30 juta dan utang gaji sejumlah 500.000. Jadi total neraca kredit sejumlah 30.666.667. Selanjutnya ada laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi periode 1 sampai 31 Maret. Keterangannya pendapatan jasa jumlahnya 5.500.000 dan ada beban, yaitu pertama beban sewa totalnya 2 juta, yang kedua beban gaji totalnya 2.500.000, yang ketiga beban listrik dan air totalnya 750, yang keempat beban perlengkapan totalnya 600, yang terakhir beban penyusutan peralatan totalnya 166.667 rupiah. Jadi total bebannya yaitu 6.016.667 dan total laba rugi bersih yaitu minus 516.667. Yang kedua ada laporan perubahan modal periode 31 Maret 2025. Keterangan yaitu modal awal 1 Maret 2025 totalnya 30 juta, laba rugi bersih totalnya minus 516.667. Kedua pengambilan pemilik yaitu 1 juta, dan modal akhir 31 Maret 2025 totalnya 28.483.333 rupiah. Dan yang ketiga ada neraca periode 31 Maret 2025. Asetnya ada kas yaitu 15.750, yang kedua piutang usaha 2.500.000, yang ketiga perlengkapan akhir 900, yang keempat peralatan historis 10 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan 166.667, dan total asetnya yaitu 28.983.333. Dan ada kewajiban dan modal periode 31 Maret 2025. Keterangannya ada utang gaji akru yaitu 500.000, kedua modal pemilik akhir yaitu 28.483.333, dan ada total kewajiban dan modal yaitu totalnya 28.983.333. Dan neraca seimbang sama dengan total aset sama dengan total kewajiban dan modal, totalnya yaitu 28.983.333. Sekian dari kami, kelompok Bekil Horek Jaya.